Pernah nggak sih Anda bingung milih metode ngajar matematika yang pas? Pilihannya kan banyak banget ya, dari yang klasik sampai yang katanya paling canggih. Nah pertanyaannya, mana yang beneran ampuh dan mana yang cuma ikut-ikutan tren? Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya bedain opini sama bukti yang sesungguhnya di dunia riset pendidikan. Ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Jawaban dari pertanyaan ini bisa nentuin nasib siswa. Mereka bakal suka sama matematika atau malah jadi trauma. Sebuah metode baru di kelas itu beneran ngebantu atau jangan-jangan cuma buang-buang waktu kita aja. Inilah tantangan besarnya. Gimana caranya kita nemuin jawaban yang bisa kita pegang teguh. Dan jawabannya ada di penelitian ilmiah. Ini bukan lagi soal kayaknya berhasil deh di kelas saya atau feeling semata. Penelitian ilmiah itu adalah sebuah proses yang super ketat buat nemuin kebenaran. Kebenaran yang bisa diuji ulang sama siapa aja. Inilah fondasi yang kita butuhin banget buat bikin pengajaran kita jadi lebih baik. Terus apa sih yang bedain riset yang berkualitas sama omongan biasa? Sebenarnya ada 4 pilar utama yang jadi standarnya. Anggap aja ini kayak checklist wajib buat mastiin sebuah temuan itu bisa kita percaya atau enggak. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, sistematis. Gampangnya ini tuh kayak bangun rumah. Nggak mungkin kan kita pasang atap duluan sebelum fondasinya jadi? Riset juga gitu. Ada langkah-langkahnya yang runut, jelas, dari awal sampai akhir. Dan semuanya itu dicatat, jadi orang lain bisa lihat denah penelitian kita dengan jelas. Lanjut ke pilar kedua, yaitu logis. Ini artinya harus ada benang merah yang jelas dari hulu ke hilir. Pertanyaan penelitiannya apa, cara yang dipakai gimana, sampai kesimpulan yang diambil itu harus nyambung semua. Jadi nggak bisa tuh kita neliti soal efek game, tapi kesimpulannya malah ngomongin motivasi belajar secara umum. Semuanya harus konsisten. Nah, pilar ketiga ini mungkin yang paling krusial, empiris. Artinya, semua klaim, semua kesimpulan itu wajib didasarkan pada data yang nyata. Bukan lagi soal kata saya atau menurut perasaan saya, tapi ini loh datanya bilang begini. Entah itu dari nilai tes, rekaman observasi, atau hasil survei, data itulah buktinya. Dan pilar terakhir, replikatif. Bayangin aja nih ini kayak resep masakan. Resep yang bagus itu kan detail banget ya. Jadi siapapun yang coba masak pakai resep itu, hasilnya bakal mirip. Nah penelitian juga harus gitu. Prosedurnya mesti dijelasin serinci mungkin, biar peneliti lain bisa coba ulang. Kalau hasilnya sama terus, baru deh kita bisa benar-benar yakin sama temuannya. Tentu aja, nggak semua pertanyaan bisa dijawab pakai cara yang sama. Sama kayak seorang montir yang punya berbagai macam kunci, peneliti juga punya banyak pendekatan. Yuk, kita kenalan sama beberapa alat utama yang sering dipakai. Secara umum, ada dua pendekatan besar, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu mainnya sama angka. Dia jawab pertanyaan seberapa banyak atau apa hubungannya. Contohnya, apa benar siswa yang pakai aplikasi A nilainya naik 15%? Kalau kualitatif, dia lebih ke kenapa dan bagaimana. Contohnya, gimana sih proses berpikir siswa waktu ketemu soal susah? Datanya itu cerita, hasil wawancara. Dua-duanya sama-sama penting. Selain dua itu, masih banyak alat lain yang lebih spesifik. Mau uji sebab akibat langsung? Ada penelitian eksperimen. Mau bikin media belajar yang keren dan efektif? Pakai penelitian pengembangan atau R&D. Atau mungkin guru mau memperbaiki cara ngajarnya di kelas sendiri? Nah, itu ada penelitian tindakan kelas. Tiap alat punya fungsinya masing-masing. Oke, kita udah punya fondasi yang kuat, alat yang canggih, tapi semua itu nggak akan ada artinya tanpa satu hal ini, sebuah kompas moral yang kita sebut etika. Inilah yang jadi penunjuk arah kita, biar penelitian yang kita lakukan itu benar dan bertanggung jawab. Dan ini penting banget buat diingat, etika itu bukan sekedar formalitas ngisi formulir, ini soal integritas. Apalagi kalau subjek penelitian kita itu siswa, anak-anak. Etika jadi pelindung utama mereka. Jadi tujuan kita bukan cuma nyari data, tapi juga menjaga mereka yang udah bantu kita. Setidaknya ada 4 prinsip etika yang wajib kita pegang. Pertama, informed consent. Pastikan semua partisipan tahu mereka terlibat dalam apa dan bebas untuk bilang tidak. Kedua, kerahasiaan. Jaga identitas mereka, jangan sampai bocor. Ketiga, kejujuran. Laporkan hasilnya apa adanya sekalipun hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan. Dan terakhir, tanggung jawab sosial. Pikirkan juga apa manfaat riset kita ini buat masyarakat luas. Nah, sekarang kenapa sih semua ini penting banget? Kenapa kita harus repot-repot ngikutin semua aturan ini? Karena setiap penelitian yang kita lakukan dengan baik, sekecil apapun itu, sebetulnya adalah bagian dari sebuah gerakan yang jauh lebih besar.
sebuah gerakan global. Kutipan seperti ini menunjukkan sesuatu yang keren banget. Riset pendidikan itu sekarang nggak lagi cuma buat disimpan di perpustakaan. Lembaga pendidikan seperti universitas secara sadar menghubungkan kerja keras para penelitinya dengan tujuan global, yaitu ikut berkontribusi nyata pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan tujuan yang paling relevan buat kita adalah nomor 4, pendidikan berkualitas. Ini adalah komitmen dunia untuk memastikan semua anak, dimanapun mereka berada, bisa dapat pendidikan yang bagus dan merata. Riset yang kita kerjakan adalah salah satu bahan bakar utamanya. Jadi, coba deh lihat dengan cara ini. Entah Anda seorang mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi, seorang guru yang lagi coba metode baru, atau peneliti profesional, pekerjaan Anda itu berarti. Setiap data yang Anda kumpulkan, setiap analisis yang Anda lakukan dengan jujur, itu adalah satu kepingan puzzle untuk membangun pendidikan global yang lebih baik. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Dengan semua alat dan prinsip yang udah kita bahas tadi, masalah apa sih yang paling bikin Anda penasaran? Inovasi apa yang paling pengen Anda buktikan? Karena masa depan pendidikan matematika itu bisa jadi sedang menunggu jawaban dari Anda.